peran DWP atau Dharma Wanita Persatuan. Kalau TNI punya Persit misalnya, polisi punya Bayangkari. Itu dulunya kayak gimana sih Bu dibentuknya? Langka sebetulnya dibicarakan ya. Fungsinya sebetulnya adalah untuk pemberdayaan. Peran dari para istri ada di dalam filosofi Pancadharma Wanita. Bagaimana keagungan seorang perempuan itu dari kemandiriannya. Kalau itu berasal dari penghasilan suaminya, ya itu berasal dari rakyat. Kalau aku dengar Bu Rita ngomong gitu adem gitu ya Bu. Makanya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Diketok ya Bu ya. Ibu Rita, Dr. Rita Kardinasari, SPC MSc. Oke, sebagai analis SDM aparatur ahli utama. Analis SDM aparatur ahli utama. Oke, Bu Rita, sapaan dulu penonton dong. Halo. Assalamualaikum Akang Teteh Sampurasun. Rampes, Rampes jawab dong. Hari ini kita akan ngomongin ini nih Bu ya, peran DWP atau Dharma Wanita Persatuan. Ini dalam mendukung kinerja dan prestasi organisasi. Oke. Ini kalau ngobrol sama Bu Rita tuh paling seru kalau udah ngomongin DWP itu sebenarnya gimana sih Bu, asal usulnya sejarahnya kayak gimana. Nah ini kalau Bu Rita ini tipenya ini Akang Teteh mengakar gitu, jadi tahu banget sampai dalemannya. Iya. Bu, kita kalau ngomongin Dharma Wanita ini buat Akang Teteh yang belum tahu, misalnya Dharma Wanita ini biasanya adalah istri-istri ya Bu ya dari ASN. Kalau TNI punya Persit misalnya, polisi punya Bayangkari, nah ASN punya yang namanya Dharma Wanita Persatuan. Itu dulunya kayak gimana sih Bu dibentuknya? Iya, jadi ya makasih ya Teh Ica ya, seneng bisa ketemu lagi, ngobrol lagi di Ajib Akang Teteh. Ini isu topik yang langka sebetulnya dibicarakan ya, walaupun bagi sejarah aparatur sipil negara ini adalah hal yang tidak terpisahkan ya. Jadi jauh sebelum ada Dharma Wanita, sebetulnya tahun 1912 tuh oleh Budi Utomo itu udah dibentuk yang namanya Mahardika Putri ya, organisasi perempuan. Nah tahun 74 itu dibentuk organisasi Dharma Wanita yang fungsinya sebetulnya adalah untuk pemberdayaan ya. Nah 5 Agustus tahun 74 saat itu Dharma Wanita saat itu sangat berperan penting ya, selalu ada di setiap langkah program pembangunan masa Orde Baru saat itu. Nah Dharma itu kan giving, memberi. Ya, dari katanya itu udah mulia banget gitu. Nah mereka punya filosofi yang menurut saya sampai sekarang juga masih digunakan. Walaupun di tahun 99 dia bertransformasi. Seiring dengan reformasi dari Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan gitu. Tapi filosofinya itu sama ya, ada Panca Dharma Wanita. Yang pertama mereka itu adalah pendamping suami, yang mana suaminya ini adalah pegawai yang mengemban tugas negara, tanggung jawab negara ada di pundaknya. Maka para istri ini mendampingi para istri loh ya, istri yang sah tentu saja. Kemudian peran yang kedua itu dia sebagai pengatur rumah tangga. Jadi mulai dari bagaimana rumah tangga itu berjalan, kehidupan bertetangga, mengatur rumah, itu bagian dari pancadharmanya. Yang ketiga adalah dia meneruskan keturunan dan mendidik anak-anak pegawai. Jadi ini penting, kita nggak bisa dulu jauh-jauh berbicara meningkatkan kualitas SDM masyarakat kalau SDM pegawai yang ada di rumah, ada di depan mata itu belum terurus. Nah peran dari para istri ini ada di dalam filosofi Pancadharma Wanita. Nah kemudian menarik ya,
dharma yang lain adalah bagaimana peran istri itu memberikan penghasilan tambahan. Nah, dulu waktu zaman PNS zaman dulu ya, tidak seperti sekarang. Gaji itu sangat kecil ya, sangat kecil. Saya aja dulu pertama kali kerja gaji saya 83.000 itu. Nah, bukan berarti istri ini harus dagang atau jualan, enggak. Tapi artinya para istri ini harus mampu memanage keuangan. Ya, apakah dia menabung, apakah dia mengatur strategi-strategi belanja gitu ya, apakah dia mungkin menggunakan strategi menabung, whatever. Yang penting dia bisa memberikan suami itu nggak pusing gitu ya dengan utang kanan kiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah Pancadharma yang terakhir itu bahwa para istri ini adalah bagian dari warga negara yang aktif. Jadi begitu kerennya ya DWP ini, dia tugasnya adalah namanya juga dharma, memberi ya. Apalagi kalau kita lihat lambangnya, ada lambang padi, ada lambang rantai, ya itu semua lambang-lambang kehidupan gitu. Gitu Neng Icap, jangan bengong aja. Wah, aku terkesima Bu. Jadi peran DWP ini ternyata besar sekali Bu ya. Besar, Baik dia keren. sebagai istri, dia sebagai ibu, bahkan dia sebagai warga negara. Ya, dia partner untuk suaminya, gitu. Nah, jadi kalau di dalam ini kita lihat di ini ya, naskah Sunda kuno di Siksa Kandang Karesian tuh, ya, ditulis tahun 1518. Ada yang namanya Dasa Prebakti. Ada 10 jenis bakti. Salah satunya adalah istri berbakti kepada suami, itu state clearly, dinyatakan secara jelas di situ. Wah, Gitu. udah nilai luhur budaya dari zaman dulu sebenarnya ya. Sudah ada. Nah, jauh lagi sebelum Siksa Kandang Karesian, ya, betapa hebatnya perempuan Sunda. Kita punya Ibu Betari Hyang Janapati yang menjadi resi di Kabuyutan Galunggung ya. Nah, tahun 1111 Betari Hyang Janapati ini merubah Kabuyutan Galunggung menjadi kerajaan, ditandai dengan prasasti Geger Hanjuang di daerah Rumantak di Lewisari. Nah, jadi itu coba bayangkan tuh seorang perempuan ya, dia suaminya seorang resi sehingga dia mengambil alih untuk memimpin wilayah, mendirikan di dalam prasasti Geger Hanjuang itu dijelaskan, aku Betari Hyang, aku membangun parit pertahanan dan memimpin pertahanan wilayah di situ. Jadi emang dari dulu perempuan memang udah keren gitu. Jadi nah ketika dia memiliki pasangan seorang aparatur yang memiliki tugas mulia, dia menjadi pilar, Betul. penguat agar suaminya ini dalam mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara itu bisa lebih optimal, kurang lebih kayak gitu. Jadi ngebayangin Bu, kalau misalnya semua istri aparatur misalnya memberikan kenyamanan di keluarganya, akan banyak banget misalnya semua orang tuh akan optimal ya Bu dalam bekerja gitu. Karena tadi dharmanya seorang DWP adalah itu memberikan rasa aman mungkin ya. Yang 5 tadi tuh Betul. filosofinya. Nah, kalau sekarang ya berkembang. Sekarang itu jadi programnya itu jadi bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Nah, tapi ini juga menarik gitu di visi yang baru ini tanpa meninggalkan 5 dharma tadi. Mungkin lebih beradaptasi dengan masa kini gitu ya Bu Betul, ya. iya, betul. Oke, tadi bidang pendidikan, bidang Ekonomi dan sosial budaya. Sosial budaya. Sebetulnya sih ya relatif sama ya, tidak jauh berbeda. Tapi yang jelas DWP ini mereka punya ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mereka punya program yang programnya itu merujuk kepada program-program pembangunan nasional. Sekarang tugas DWP kita harus bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dimulai dari rumah. Betul. Gitu.
Oh iya, pasar suka ada bilang ketahanan keluarga gitu ya. Betul, itu Awalnya dia. dari situ dulu. Betul. Kalau semua orang mengusahakan keluarganya masing-masing, Mm-mm. insya Allah 2045 nih generasi emas ya Bu. Iya, jadi itu peranan DWP di situ sangat penting. Hmm, Gitu. Oke, Bu, kalau terkait tadi bidang-bidang tadi misalnya, ada hubungannya juga nggak sih dalam itu tuh sebetulnya ke program kerja atau misalnya balik lagi ke peran dia sebagai istri dan warga negara gitu? Jadi DWP itu luar biasa ya, organisasinya mulai dari pemerintah pusat sampai pensiunan, sampai kecamatan, Oh, sampai kelurahan itu ada DWP-nya. Jadi bayangin tuh kekuatan perempuan. hmm, Nah, kalau ini kembali lagi ya, kalau dalam filosofi Sunda tuh ada yang namanya kawih pangeuyekan. Itu bercerita bagaimana keagungan seorang perempuan itu dari kemandiriannya hmm, dalam hal menenun. Ya, apa di menenun dengan motif. Biasanya sih yang paling umum tuh motif bunga gandrung. Ya, nah di kala menenun itu sebetulnya ada proses pendewasaan perempuan dewasa. Ya, di mana dia harus bisa menjadi samping jangkung yang menyelimuti keluarganya, anak-anaknya. Ya, dia menunjukkan kasih. Kemudian juga dia menjadi nyiru sisi yang menapis, mana yang boleh disampaikan, mana yang enggak. Ini dalam hal pendidikan gitu ya. Kemudian dia menjadi ajek-ajek nih dari kawih pangeuyekan ke kemandirian perempuan. Ajek-ajek tuh dia paku bumi di rumah. Ya, center of peace di rumah, ya, menjadi sentral dari kedamaian. Nah, ketika dia suaminya menjadi pimpinan, tuh dia juga harus menjadi ajek-ajek buat anggotanya, gitu. Jadi pelindung buat anggotanya, jadi paku bumi buat anggotanya. Nah, disimbolkan dalam kawih pangeuyekan kemampuan perempuan, keagungan seorang perempuan itu apabila dia juga bisa menjadi damar kurung. Artinya dia nggak perlu berteriak, nggak perlu ngomong, nggak perlu, dengan lentera dari binar sinar matanya aja orang sudah tenang melihatnya, gitu. Saya lihat banyak sih ya, termasuk ibu-ibu dharma wanita yang sering saya lihat juga begitu. Saya lihat itu ya, meneduhkan, bisa berdiri di depan walaupun tidak ingin menjadi yang terdepan gitu. Jadi DWP itu kalau kita kaitkan dengan 2045 ya, kita bisa mulai dulu misalnya dengan apa yang problemnya sekarang, misalnya dengan pengurangan stunting. Nah, jadi DWP kalau bisa dia mengajarkan apa sih menu-menu untuk mencegah stunting, dan dia sebarkan tidak hanya di anggotanya tapi juga di keluarganya dan di lingkungan tangganya, lingkungan rumah gitu. Jadi sebenarnya itu penting banget gitu. Menurut saya DWP ini adalah kekuatan loh, kekuatan dari para perempuan. Dibayangkan misalnya kita aja ya, kita ada 50.000 pegawai, taruhlah setengahnya itu pria ya, 25.000. Berarti ada 25.000 anggota DWP yang bisa menjadi agen dari program-program pemerintah tadi gitu. Dan sebaliknya juga mereka juga bisa menjadi lensa. Apa yang terjadi di masyarakat bisa dibawa, dia bisa menjadi jembatan terhadap pelayanan pemerintahan lainnya. Misalnya Neng Ica nih, ibu DWP, ketemu misalnya emang-emang yang jualan bawa anak, tuh bisa tanya kenapa anaknya dibawa, kenapa anaknya nggak sekolah. Nah itu bisa menjadi, kita bisa menjadi memberikan informasi. Udah Pak, bisa ikut paket C aja, caranya begini gitu. Jadi kalau lihat dari ADART-nya bahwa DWP juga harus turut menyukseskan program pembangunan, maka mereka pun juga harus paham. betul. Sebetulnya kita mau kemana dan lagi ngapain gitu. Oke. Berarti kalau bisa dibilang DWP ini juga ikut mensukseskan ya Bu ya, program pemerintah sendiri. Betul. Oke. Nggak cuma lingkup keluarga tapi juga bisa masyarakat luas. Iya, tadi peran sebagai warga negara aktif. Dia berperan gitu. Oh, seru banget ya Bu DWP. Saya pikir karena kalau misalnya melihat secara kacamata luar Bu, DWP kan banyak juga kayak pelatihan kayak public speaking, itu boleh saja tuh dilatih, tapi kalau misalnya ditambah tadi pengetahuan tentang program pembangunan pemerintah akan lebih sangat bermanfaat. Iya, itu nomor satunya. Dia harus tahu, terutama ya tugas yang diemban suaminya. Sebenarnya suami saya itu
bekerja di urusan apa sih gitu ya. Oh iya. Dan apa sih dampaknya bagi masyarakat atas keringat yang diteteskan oleh suami saya. Jadi bisa mendukung, tidak membebani gitu. Nah, terus dia pun juga, para anggota DWP harus sadar benar bahwa apa yang digunakan, dipakai, ada di rumahnya. Kalau itu berasal dari penghasilan suaminya, ya itu berasal dari rakyat gitu. Kecuali lain hal kalau pendapatannya ada juga sambil usaha atau warisan atau apa. Tapi semua pendapatan yang dibawa dari kantor itu adalah ada sesuatu yang harus kita berikan lagi kepada rakyat yang ditunggu dampaknya gitu. Nah, saya kira kalau DWP ini, Dharma Wanita Persatuan, bisa seiring sejalan ya, termasuk juga melakukan mystery shopping. Gimana sih pelayanan pemerintahan ini, udah bagus atau tidak? Dan tidak masalah itu disampaikan kepada ketuanya. Biasanya ketuanya adalah istrinya sekda misalnya ya, untuk koreksi, untuk perbaikan gitu. Jadi itu malah sebenarnya ini juga kekuatan ya menurut saya, kekuatan. Nah, tadi misalnya stunting, ya, kalau kita kaitkan dengan naskah Sunda, ada naskah Sunda kuno tentang stunting tuh ya, Titi Jati Pralina namanya. Ada jampe, ada obat-obatan, ada bagaimana cara mencegah stunting. Nah, kalau ini kita bisa pelajari di DWP dan disebarluaskan, ya. Kalau perlu memberi contoh tanaman obat, misalnya ya, tanaman hari-hari, tanaman dapur di kantornya atau di rumahnya, itu menjadi represent pemerintah di wilayah, di masyarakat. Gitu. Ternyata banyak banget ya Bu yang bisa dieksplor dari DWP ini. Iya, betul. Sebenarnya kalau misal dibilang Bu, istri yang seperti apa sih yang bisa mendukung karir suaminya gitu? Harus bagaimana gitu jadi seorang istri agar bisa mendukung? Ya, ini kalau dari perspektif agama tentu berbeda ya. Kalau saya mungkin menjawab dari perspektif gender saja gitu ya. Yang jelas memang perempuan ini dia harus tahu kodratnya. Jadi bagaimanapun dia, kemanapun dia terbang, itu ada kodratnya yang menjadi norma kolektif dari masyarakat. Itu nah iya mah kieu, nah itu mah kitu gitu ya. Itu konsekuensi kita hidup di lingkungan culture yang ada. Tentu ada kodratinya seperti itu. Nah, yang bisa mendukung karir suami seperti apa itu yang memahami hak dan kewajibannya gitu. Yang bukan miliknya ya jangan dibawa ke rumah misalnya gitu ya. Bahkan bisa menjadi teman diskusi buat suaminya gitu. Bisa menjadi teman diskusi. Nah, ini penting obrolan kita ini didengar oleh para saya lihat kan banyak yang baru menikah, keluarga muda, baru ikut DWP. Nah, ngapain sih? Saya tuh ngapain misalnya gitu. Apalagi kalau dia juga kerja ngantor misalnya gitu ya. Boleh gak sih saya tuh gak usah ikut aja karena saya punya aktivitas. Saya juga berkarir. Saya juga punya urusan gitu. Nah, bagian dari dia mendukung suaminya, ya dia mau tidak mau harus aktif. Tentu saja proporsional gitu ya. Itu. Jadi apa yang dia bisa kontribusikan, apalagi kalau dia punya karir, punya pengalaman, itu bisa dibagi, bisa berbagi gitu. Jadi sebarkanlah seragamnya kan peach ya. Warnanya kan peach ya, bagus ya. Bunga-bunga berwarna peach itu di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Biasanya karena kalau kita lihat di ADART-nya atau di program kerjanya, kayak misalnya pencegahan bencana itu juga ada di bidang sosial, bidang ekonomi tuh pelatihan UKM, ya pelatihan. Jadi kalau sesuatu terjadi pada satu keluarga gitu ya, itu istri itu bisa tetap melanjutkan tugas untuk mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna gitu. Jadi itu pilarnya ada di DWP. Kalau DWP-nya banyak pelatihan itu bagus, itu pelatihan-pelatihan yang produktif. Termasuk juga sosial budaya. Ya misal gitu ada anggota DWP yang mau menikahkan anak. Nah, kalau misalnya ada rekannya sesama anggota DWP bisa make up kan bisa bantu
misalnya kayak gitu-gitu. Hmm. Itu kalau nggak salah saya baca tuh kemarin di Lombok apa di mana itu sangat kuat banget DWP-nya gitu. Wah, jadi banyak nih yang mau ditanyain, Bu. Mulai dari tadi rata-rata kalau anak-anak sekarang bilangnya kan laki-laki tidak bercerita gitu ya. Nah, padahal seorang istri ini harus menjadi tadi teman diskusi dari suaminya gitu. Gimana mau jadi teman diskusi kalau misalnya nggak ngerti juga pekerjaan suami seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi mulai dari itu dulu gitu. Ya, betul. Bagaimana kita internalisasi pekerjaan suami kita menjadi diri kita gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya suami saya ini kerjanya di keuangan ya, berarti dia butuh konsentrasi, ya butuh ketelitian. Hasil kerjanya menentukan uang yang masuk ke dompet pegawai gitu ya. Nah, jadi apa yang dia bisa dukung ya untuk supaya suaminya tetap konsen gitu, baik dari sisi sajian, sarapan, vitaminnya, ataupun the way dia interaksi, cara dia berinteraksi gitu. Jadi makanya di Siksa Kandang Karesian tuh ada tuh tata caranya. Kapan kita bicara, bagaimana kita bicara, bagaimana cara kita duduk ya. Ya ternyata kalau sekarang dipelajari itu memang ada pengaruhnya gitu. Termasuk juga waktu katanya. Waktu apa tuh? Kapan waktunya? Kapan waktu ngobrolin? komplain yang tepat gitu. Iya. Saya jadi ingat ini. Jadi berkaca Bu, saya sebagai istri udah sejauh mana ini? Jadi kalau aku mau ini Bu ngeherang wae cenah gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi ya itu juga bukan berarti semua bebannya ada di perempuan ya. Jadi suami saya kalau ngapa-ngapain juga saya harus nggak apa-apa ya, nggak juga gitu. Tetap aja perempuan juga mesti punya marwah dan martabatnya sendiri gitu. Jadi bukan berarti dia kehilangan identitas atau jati dirinya, enggak gitu. Jadi yang jelas ketika kamu menikah dengan seorang aparatur itu ada DWP yang dimandatkan ya, yang disepakati untuk bersama-sama berkumpul menjadi organisasi masyarakat yang fungsinya adalah mendukung gitu. Dari pencapaian tugas-tugas negara, bukan tugas-tugas suaminya aja. Makanya di agenda kegiatan atau agenda program biasanya nggak jauh dari program instansinya, gitu. Jadi terus yang kedua tadi obrolin juga tentang ada pelatihan ekonomi ya Bu ya misalnya. Jadi di DWP kita juga suka ada Bu misalnya pelatihan memasak gitu. Dan itu memang berguna banget ya sebagai misalnya nanti kalau tadi suaminya misalnya tidak bisa bekerja lagi maka dia bisa melakukan wirausaha misalnya. Betul. Oh jadi DWP ini memang wadah untuk jangan dibilang DWP ini mencuri waktu kita di keluarga gitu ya Bu ya, tapi justru ini wadah untuk berdaya gitu ya Bu. Iya, justru inilah keistimewaan kasih sayang negara. Kalau kita tidak menikah dengan seorang aparatur ya nggak bisa jadi anggota DWP kan gitu. Jadi seperti itu kehormatan gitu. Kehormatan dari negara untuk para istri yang tentu saja juga turut berkontribusi ya kepada pelaksanaan tugas suaminya yang berdampak kepada pencapaian tugas-tugas instansinya. Gitu. Jadi luar biasa. Saya berapa kali ya membantu kelompok-kelompok DWP berdiskusi mengenai perbedaan generasi. Jadi ketua DWP-nya kan mungkin udah senior nih, sementara anggota-anggota barunya kan segede-gede Neng Ica ya, anak-anak baru. Nah, bagaimana mematchkan kebutuhan mereka gitu. Jadi itu juga bagus menurut saya. Dan di situ bisa sharing informasi. Misalnya banyak hal ya, termasuk juga informasi diskon belanja juga nggak apa-apa. Ya, atau pasar mana sih lebih murah gitu ya, harga cabai pasar anu lebih murah kan nggak apa-apa juga. Jadi bagus, apalagi sekarang ada teknologi ya, ada digital, bisa by WhatsApp, bisa pakai sosial media berkomunikasi, bisa nggak harus selalu meninggalkan rumah maksud saya. Jadi sekadar kita chit-chat di dalam sosial media pun itu juga sudah saling mengikat gitu. Nah kemudian juga yang paling penting adalah apabila
ada sesuatu terjadi di keluarga itu, maka DWP ini harus bisa berperan. Misalnya ada kedukaan atau ada peristiwa pahit yang gak enak, sesama DWP itu mendukung gitu. Saya lupa di kabupaten mana ya. Jadi tuh sampai DWP itu kalau misalnya ada kedukaan keluarga pegawai yang wafat atau apa, itu DWP-nya yang ngurusin tenda, ngurusin apa sehingga pegawai yang berduka itu nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu pun juga salah satu fungsi sosial gitu. Oh iya, bahkan bisa sampai berperan itu ya Bu ya? Iya dong. Dalam mendukung. Iya, di rumahnya nggak ada karpet, aku ambil deh karpet dari rumah aku misalnya gitu. Termasuk juga yang misalnya mau hajat, mau menikahkan, mau menghitankan putranya atau mau ada peristiwa apa, bisa saling membantu gitu. Jadi nggak perlu ya itu tadi fungsinya supaya suaminya kalau gaji aparatur ya sekarang memang tidak kurang ya, tetapi juga tidak yang besar-besar bagaimana banget gitu. Nah diharapkan dari DWP ini bisa saling berperan kalau ada kebutuhan gitu ya, semampunya gitu. Oke, dengan terciptanya lingkungan DWP yang kayak gitu, lambat laun juga mungkin anggotanya merasa ternyata punya DWP ini tuh penting banget buat aku gitu ya. Jadi sekarang aku membantu karena mungkin suatu hari aku yang memerlukan bantuan juga misalnya gitu. Atau misalnya keluarga muda, anggota DWP muda, di DWP kita juga kemarin tuh saya lihat rame-rame nengokin seorang ibu yang baru melahirkan ya, itu kan betul. Menarik gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya ibu muda ini nggak jauh dari keluarganya, tentu dia membutuhkan support system yang mengerti lingkungan suaminya, gitu. Menurut saya itu sangat menarik gitu. Nah, saya lihat bagus sih. Saya sangat terkesan tuh ketika melihat sekelompok ibu-ibu Dharma Wanita ini nengokin ibu-ibu muda yang melahirkan, tentu di situ ada edukasi juga gitu kan. Nah kayak gitu. Terus ibu-ibu yang baru melahirkan juga ngerasa punya mungkin dukungan ya Bu ya. Apalagi kalau baru ngelahirin biasanya kan banyak sedihnya. Gitu karena baru peran baru gitu kan. Iya betul. Bisa juga mendapatkan nasihat mungkin ya Bu, tips-tips dari ibu-ibu yang lain. Jadi saya punya pengalaman ya. Waktu itu saya melahirkan tapi nggak di sini gitu ya. Nah, saya melahirkan anak saya yang ketiga. Nah, di rumah sakitnya tuh ditanya, kamu di sini ada keluarga nggak? Kemana kamu akan menitipkan anak kamu yang 2 orang itu? Gitu. Waktu itu kelompok-kelompok student yang ada di sana, pelajar-pelajar yang ada di sana, itu membantu menjaga anak saya yang 2 ketika saya harus di rumah sakit. Nah, mungkin peran itu pun juga pasti sudah dilakukan oleh DWP di kita gitu ya, ketika misalnya jauh keluarganya ya, butuh ditemani atau ada urgensi, ada emergensi, pasti menurut saya sudah dilakukan seperti itu. Jadi peran ya namanya juga dharma wanita, jadi wanita yang berdharma, wanita yang memberi, tidak hanya kepada suaminya tapi juga kepada sesama perempuan. Menurut saya gitu. Jadi saya bicara dari konteks keorganisasian dan kinerja instansi ya, gitu. Betul. Tidak secara personal. Kalau secara personal tuh masing-masing pasangan itu punya trademarknya sendiri, punya dinamikanya sendiri, gitu. Jadi bukan berarti juga gaya berpasangan yang Ica harus sama dengan ibu-ibu yang lain harus gitu semua, enggak dong. Itu punya dinamika dan punya stylenya sendiri. Tapi as a organisasi kemasyarakatan sebagai anggotanya gitu ya, apa fungsinya, harus ngapain, nah itu mungkin yang kita bisa explore gitu. Betul. Apalagi kalau mereka ini misalnya berkumpul nih Bu, ibu-ibu DWP ini, terus mereka istilahnya mah relate gitu ya, saking punya suaminya, mungkin bisa saling memberi support atau misalnya tadi saling sharing seperti apa pengalaman zaman dulunya gitu. Iya. Oke. Karena
kalau bisa dilihat sebenarnya kalau DWP ini macam-macam ya Bu ya. Kayak kemarin ini sempat juga diobrolin apakah DWP ini masih penting gitu untuk instansi pemerintahan. Nah kalau misalnya lihat dari kacamata ibu yang ngelihatnya kayak DWP itu sebenarnya adem loh, bisa mendukung keluarga ASN yang lain seperti Iya. itu. Ya mungkin perlu ada tata kelola juga dari sisi pasangannya ya. Jadi artinya tidak hal-hal di kantor apalagi bersifat rahasia itu tidak bisa begitu saja didiskusikan dan disampaikan. Terutama kalau ada rahasia negara ya Bu. Nah itu karena rahasia negara gitu ya. Jadi emang tata kelolanya juga dari pasangan itu juga harus pas gitu. Nih, misalnya nelpon nih mau mindahin anak buah, sebelahnya ada istrinya juga sengaja nggak lagi nelpon juga jadi kedengaran misalnya kan bisa aja gitu. Nah jadi itu juga harus ada tata kelolanya juga memang gitu. Dan ya situ perannya seorang istri namanya pendamping bukan berarti bisa menggantikan, dia mendampingi bukan menggantikan. Jadi nggak bisa juga apa sih tadi apa saeta namun cenah kumaha nggak bisa gitu. Langsung ini mode gibah teh punya. Gitu. Jadi sebenarnya menarik lah sebagai organisasi kemasyarakatan yang punya histori ya. Betul. Apalagi dari zaman dulu banget, dan memang kenapa sampai saat ini bertahan, memang impactnya ada juga ya Bu Impactnya ya. ada, Misalnya. tinggal iya. Ada juga kayak kemarin di kita tuh apa sih Kak, Sasa ya sih, kayak berbagi dengan sesama gitu juga. Jadi memang si program-programnya juga bagus gitu. Iya, bagus ya. Jadi ya tadi ada 5 dharma dan ada 3 program besar. Kalau saya lihat kalau itu aja diekspor tuh luar biasa ya. Termasuk juga misalnya ya tadi menjadi agen ya, misalnya PPDB nih. Jangan sampai nggak ngerti gitu apa itu PPDB gitu ya. Itu jadi bisa membantu di situ. Membantu masyarakat mengakses layanan-layanan pemerintahan lainnya gitu. Betul. Apalagi kalau perempuan secara genetik ya Bu ya, emang senang ngobrol gitu. Iya. Jadi walaupun di angkot gitu misalnya atau di mana aja bisa membuka pembicaraan. Iya gitu. betul. Bagus juga ini idenya Budi Utomo Ibu punya Bu. Pendiri DWP. Nah, kalau DWP-nya tuh tahun 74 didirikan oleh Ibu Tin Soeharto ya. Oh iya betul. Nah, yang kita kagumi saat itu Ibu Tin itu kan begitu anggun ya. Sosoknya itu anggun, banyak tersenyum ya, senyum tapi tidak banyak bicara, tapi sangat berperan gitu ya, mendukung suaminya yang saat itu mengemban dinamika pergolakan masa perubahan orde lama ke orde baru yang luar biasa. Itu. Betul. Kalau misalnya lihat sosok Bu ini sesuai dengan Ibu ceritain tadi ya, meneduhkan gitu, Betul. tenang. Iya. Mungkin adanya DWP ini juga berangkat dari apa yang beliau rasakan ya, ketika harus perang gerilya di Jogja seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana mendampingi suami yang sedang membawa satu era baru di negara yang begini besar gitu. Kalau dikaitkan dengan sekarang Bu, kan ada juga banyak istri-istri yang memang jadinya di highlight nih, misalnya gara-gara suaminya jadi pejabat kayak gitu kan. Misalnya istri-istri yang flexing seperti itu Bu. Mungkin kalau misalnya dilihat jadi beda jauh ya Bu ya dengan tadi nilai luhur DWP sendiri gitu. Exactly. Oh. Dan itu kita udah bisa lihat begitu dia keluar dari marwahnya, ya tidak berdampak positif kan gitu. Gitu. Jadi ya supaya apa juga gitu kan. Betul. Kalau jelas kalau aparatur itu ya hidupnya digaji dari uang rakyat gitu. Jadi kita benar-benar harus punya empati terhadap rakyat gitu. Itu yang kita pakai, kita gunakan, kita apa ya, sepanjang itu kita belanjakan dari uang kantor, ya itu memang dari pajak rakyat gitu, uangnya rakyat. Jadi memang kita mesti berempati. Itu justru ibu-ibu ya yang memang sehari-harinya
berperan sebagai sama dengan ibu lainnya, itu bisa bercerita banyak seperti apa kondisi di masyarakat gitu. Iya benar. Bahkan dengan misalnya terjun langsung ke masyarakat dengan DWP juga bisa meningkatkan tadi empati ya terhadap rakyat Betul. seperti apa. Betul. Misalnya dia sambil anterin anaknya sekolah, kan bisa lihat, oh ternyata di sekolah anak saya banyak yang udah nggak ada orang tuanya misalnya. Dia bisa mencari tahu kemana, mengakses bantuan. Oh, ini loh panti asuhan di sini, dinas sosial di sini. Ini yang bisa membantu, ini bantuan ini. Dia bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga melihat peran DWP ini sampai gitu. Betul. Jadi penting banget untuk anggota DWP ini mengetahui apa aja program-program pemerintah gitu Betul, supaya apa bisa sih? disebarluaskan ya Bu ya. Iya, suami saya ini pegawai pemerintah. Suami saya ini aparatur. Suami saya tuh ngerjain apa sih? Naon sih dagangan anak gitu ya. Harus benar-benar dipahami sehingga dia bisa berkontribusi. Jadi tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk lingkungan keluarga ya, extended family, keluarga besar ya, masyarakat sekitar, bahkan nanti sampai ke regional dan nasional. Gitu. Bahkan kontribusinya bukan secara program aja, tapi secara individual juga bisa dilakukan. Oh, bisa, nggak bisa. Misal kita kan nih ya 2000 tahun depan 2027 itu program prioritasnya tuh peningkatan SDM. Nah, sebaiknya DWP ini juga mengetahui apa sih arah pembangunan ke depan. Jadi kalau dia ketemu anak putus sekolah, dia bisa memberikan saran. Ini kita punya BLK di sini, di sini, di sini. Hotline-nya ini, gitu. Di update gitu. Itu menurut saya itu keren banget kalau bisa seperti itu, gitu. Betul. Apalagi kalau itu dilakukan oleh misalnya tadi setengahnya 25.000 orang ASN di Jabar melakukan hal itu semua. Iya. Pasti itu jadi senjata yang besar banget ya Bu ya untuk mensukseskan program-program Itu kita. menjadi sumber daya negara mereka itu gitu. Betul. Yang membantu mensukseskan program pembangunan gitu. Oke, mungkin itu juga Bu letak sinergi antara DWP dengan instansi pemerintah ya. Iya betul. Nah, adanya di situ karena harus kesamaan visi dulu nih. Orang udah tahu dulu programnya seperti apa, baru kita bisa ikut menyukseskan. Iya, jangan sampai misalnya DWP BKD, singkatan BKD itu nggak tahu apa sih BKD kepanjangannya misalnya gitu ya. Gitu. Kita ngurusin apa sih gitu. Itu dulu yang harus disosialisasikan. Menurut saya kalau itu bisa jalan ya, wah luar biasa deh ya. Itu bisa ketahanan wilayah dari mulai ketahanan keluarga, ketahanan wilayah itu bisa terbangun gitu. Termasuk juga anak-anak aparatur bisa saling menjalin, bisa saling membantu gitu. Apa kita bikin juga Bu organisasi anak aparatur? Nggak, maksudnya kenal gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, anaknya Teh Ica gitu, anaknya Kang Galvan, mereka juga tahu papa mama kita tuh satu kantor loh gitu. Jadi itu bisa terjalin juga. Paling nggak bisa saling nanya, SPP uang jajan kamu berapa? Kok papa aku nggak pernah ngasih ya. Anaknya juga bisa ngobrol gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya dan itu sebetulnya udah emang kultur, udah dari kultur kita udah seperti itu gitu. Jadi itu bukan hal baru kalau kita lihat di naskah kuno atau di prasasti-prasasti yang ada, memang sudah seperti itu. Masyarakat Sunda kuno, filosofi kita sudah seperti itu. Silih asah, silih asih, silih asuh itu harus diterapkan di DWP. Bagaimana istri pimpinan itu mengasihi yang bawah, mengasah ya, mengasuh yang lain juga pada masyarakat. Kita punya filosofi silas itu ya, silih asah, silih asih, silih asuh, yang mungkin bisa kita adopsi dalam operasional dari DWP tersebut gitu. Kalau aku dengar berita ngomong gitu adem gitu ya Bu. Makanya mungkin orang-orang kayak saya gitu yang keluar dari genetiknya perempuan gitu harusnya jadi bikin tenang, malah jadi berantem misalnya gitu. Ya. Jadi keluar dari nilai-nilai dasar Sunda. Ya, tapi kita tuh nggak bisa juga nggak mau konflik.
Jadi justru katanya gitu, manakala kita tuh berargumentasi ya, jadi lawan bicara kita atau pasangan kita tuh jadi tahu sebenarnya apa sih yang kita mau, timbang kita diam. Betul. Gitu. Itu memang harus disampaikan, dikomunikasikan. Tapi caranya kita bisa mengemas, memilih gitu. Caranya seperti apa? Nah itu. Benar-benar. Gitu. Tadi intonasinya, timingnya mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau kita lihat ini ya, perempuan-perempuan Sunda gitu. Perempuan Sunda tuh dia berani-berani, tegas ya. Leles tapi lihat gitu ya. Contohnya Ibu Dewi Sartika yang mendirikan sekolah keutamaan istri. Yang dia dari anak seorang pejabat. Kemudian ayahnya waktu itu dituduh sehingga ayahnya dibawa ke pengasingan. Dia terpaksa tinggal sama pamannya dan melihat realitas. Ternyata bangsaku di sekitarku gak seperti aku. Mereka gak bisa sekolah. Mereka gak bisa baca tulis. Aku gak mau sendirian. Aku kalau cantik gak mau cantik sendiri. Aku mau bangsaku semua aja juga cantik. Nah maka dia terus mengadvokasi. Ya, meminta kepada Bupati Bandung saat itu supaya diperbolehkan mendirikan sekolah keutamaan istri yang jargonnya apa? Nu bisa hirup. Artinya Ibu Dewi Sartika sudah tahu perempuan bisa bertahan hanya kalau dia memiliki kemampuan. Makanya jargonnya nu bisa hirup. Itu artinya di sekolahan itu diajarkan menjahit, memasak, berusaha, berdagang apa supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Dia tidak hanya sekedar menjadi aksesoris bagi kehidupan pria. Betul. Itu ya salah satu simbol dari perempuan Sunda yang saya kagumi ya gitu. Dan ada banyak cerita juga ya bagaimana role model itu bisa kita adopsi ya sebagai pada dasarnya orang Sunda itu senang berbagi, berdharma tadi. Dan perjuangannya sampai sekarang ya Bu, bagaimana membuat perempuan itu berdaya. Iya, betul. Gak berhenti gitu. Betul. Hanya memang ya harus ada remnya. Gak bisa perempuan itu dia nggak, walaupun bagaimana nggak bisa sama sih sama laki-laki. Ada 4 hal yang membedakan perempuan dari laki-laki ya, gitu. Perempuan itu haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sementara lelaki tidak. Itu menjadi pembeda kodrati, betul. Gitu. Yang mungkin nggak akan bisa sama gitu. Iya Bu, Lucinta Luna aja dioperasi nggak bisa mens Bu. Itu adalah givennya. Iya gitu. Jadi kodratnya perempuan tadi Bu. Jadi ya kita boleh mau apapun sama profesinya dan sebagainya. Tapi tetap 4 kodrat itu nggak bisa membuat kita sama dengan pria. Betul. Gitu. Istimewanya wanita loh. Iya gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol banyak Bu tentang DWP ini dan memang dukungannya terhadap karir suaminya dan kemudian instansi, lebih jauh lagi tentang visi pemerintah. Gitu. Apa harapan Ibu tentang DWP ini? Gitu. Bagaimana dia dapat memperkuat kontribusi nyata mungkin atau seperti apa? Ya kalau saya percaya ya. Jadi DWP ini sebagai rumah bersama bagi para perempuan, istri-istri aparatur ini menjadi magma kekuatan negara ya, di mana kita akan punya perempuan-perempuan yang berdaya, sehat, bisa menghasilkan generasi yang juga sehat ya. Paling tidak mendorong bagaimana anak-anak aparatur ini bisa sekolah tinggi ya, bisa punya kemandirian, bisa punya kemampuan, bisa mengantarkan ya anak-anak mereka sebagai generasi muda, generasi selanjutnya sejajar ya, bahkan lebih dari bangsa-bangsa lain. Karena apa yang kita pegang atau gunakan sekarang kan memang akan kita serahkan kepada generasi yang akan datang. Bahkan ya di beberapa negara maju itu yang saya baca, pemerintahnya itu sudah berhenti membangun fisik. Mereka sudah mulai merancang kira-kira 10 tahun ke depan
wilayah ini akan diisi oleh warga negara yang seperti apa? Yang tamat SMA-nya berapa persen atau yang sarjana semua? Nah, untuk mewujudkan itu, mereka sangat memberikan fasilitas privilege yang banyak buat perempuan. Di antaranya adalah cuti selama 2 tahun, 1 tahun boleh cuti untuk mengurus anak. Karena memang attachment antara ibu dan anak itu nggak bisa tergantikan. Betul. Gitu, kelekatan antara ibu dan anak itu cerita berbeda ya. Ada 4 aspek tuh gimana supaya ibu dan anak ini punya attachment yang pas. Karena kalau itu nggak terbangun, dampaknya itu kepada problem relasional gitu. Betul. Tahun 2018 BKD Jabar pernah meneliti loh attachment antara PNS perempuan dengan ibunya dan PNS perempuan dengan anak perempuannya. Menarik, nanti kapan-kapan kita bahas gitu. Seru-seru. Ya, soalnya ini kita lagi ngundang pakarnya parenting juga nih ya Kang Teteh. Jadi ingat waktu ibu ngisi Strawberry Generation untuk ibu-ibu DWP di BKD. Iya benar. Kan karena jadi banyak insight kan. Oh ternyata gabung di DWP ini bisa mendapatkan ilmu parenting juga. Iya, dan kita juga kayaknya ya PNS ya kayaknya perlu loh mengundang para ibu-ibu DWP, anggota DWP yang hebat-hebat. Saya lihat banyak yang hebat-hebat. Jadi kita juga sebagai PNS perlu pengetahuan dari mereka. Kan ada yang bekerja di bank, ada yang baru pulang dari luar negeri, ada yang beternak, ada yang berusaha. Nah, mapa enggak kita juga butuh kok sharing ilmu-ilmu dari para ibu-ibu DWP ini menurut saya. Karena memang peran DWP ini penting banget nih Bu ya. Nih closing statement nih dari Ibu nih, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh DWP nih, atau pesan-pesan untuk ibu-ibu DWP nih seperti apa harus misalnya menjaga dan lain-lain. Iya, terima kasih. Saya mengambil dari filosofi Sunda aja ya, bahwa seorang istri teh lulugu hamba panyalindung rasa jeung tihang kagelisan anu utama. Artinya mereka adalah insan yang mampu membuka tangannya ya untuk memberi ya, juga panyalindung rasa, semua apa yang dirasakan itu dia bisa menghibur, menenangkan. Jeung tihang kagelisan anu utama. Jadi bercahayanya sebuah bangsa itu lahir dari sinar perempuan-perempuan, para penerus, pelahir, perawat generasi yang unggul. Jadi tidak akan mungkin ada generasi yang unggul tanpa perempuan yang unggul. Di mana itu dibangun? Di DWP. Itu. Maju terus DWP, sukses selalu. Kita semua ya. Tidak semua kan bisa jadi anggota DWP ya. Betul. Kalau kita kan pegawai nggak bisa kan, kecuali kita punya suami aparatur juga gitu ya. Kalau suaminya bukan aparatur kan nggak bisa. Jadi kami akan selalu mendukung DWP, khususnya di BKD, di Provinsi Jawa Barat, semua DWP di Indonesia. Demikian. Oke, terima kasih Bu Rita sudah sharing-sharing tentang DWP dan jadi menulis kembali ya Bu ya tentang tadi nilai luhur Sunda dan karakteristik DWP juga memang ada kaitannya seperti itu. Baik Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmed BKD Jabar. Akang Teteh selain tayang di YouTube, Ajib juga tayang di Spotify. Jangan lupa di follow juga ya. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.